Oke, selamat siang dan juga selamat malam kepada seluruh teman-teman yang kembali bergabung di Walkie Talkie edisi ke-14. Ini ya kerasa Mas ya. Dimulai tahun lalu sekarang udah 14 aja, berarti udah 12 bulan lebih. Bulan ke-14 ini karena kan kita sekali setiap bulan. Walkie Talkie kali ini akan menghadirkan teman-teman dari Indonesia bagian timur. Nanti Rahmat akan menjelaskan satu persatu siapa tamunya. Karena tamu ini dipilih sendiri oleh Rahmat sebagai host dan juga sebagai storyteller, sebagai pencerita. Rahmat adalah orang Sopeng yang lahir dan besar di Makassar, sempat sempat uh, menuntut ilmu di Bandung dan juga sempat bekerja di beberapa inisiatif yang berkaitan dengan literasi di Bandung dan juga sempat ke Jakarta juga, terlibat dalam beberapa proyek penerbitan dan juga beberapa proyek seni. Terus habis itu sekarang bermukim di Makassar selama beberapa tahun terakhir, termasuk juga menginisiasi satu inisiatif yang akan dijelaskan lebih jauh oleh Rahmat. Saya kira itu saja pembuka dari saya. Saya serahkan ke Rahmat untuk melanjutkan dan juga memperkenalkan teman-teman dan juga tamunya malam ini, siang ini. Makasih. Terima kasih, Kak Andan. Oke, melanjutkan dari Kak Andan, saya mengajak dua teman. Yang pertama itu Dian Mega Safitri, jurnalis dan vokalis TOD, dan juga Kakak Berto atau Berto Tukan yang merupakan penulis dan banyak kegiatan lainnya. Sebelum saya memperkenalkan mereka lebih jauh, saya akan mungkin menjelaskan secara singkat ya soal jalur timur seperti yang disebutkan oleh Andan. Jadi jalur timur itu platform kerja kolaborasi yang diinisiasi oleh penulis, peneliti, dan pekerja budaya yang didirikan tahun 2015. Fokusnya pada isu-isu sosial, politik, sejarah, seni dan budaya, dan sebagainya. Fokusnya kebanyakan di Makassar dan wilayah timur Indonesia. Beberapa program yang dikerjakan itu antara lain penyediaan akses dan informasi, penelitian, pengarsipan, lokal karya, publikasi, dan residensi. Salah satu program yang lagi atau misalnya sekarang sedang direncanakan untuk berlanjut itu program daring, mengingat kondisi COVID sekarang itu adalah mengalami timur yang sudah sampai ke sesi keempat atau keempat ya, kalau tidak salah keempat gitu. Ini merupakan program pengkajian dari jalur timur, kelas terbuka secara daring yang mengajak orang-orang dari berbagai latar belakang akademik atau disiplin ilmu untuk membagi pengalamannya ketika membicarakan bagian timur Indonesia. Yang diundang itu ya penulis, sejarawan, seniman, praktisi hukum, dan aktivis gender. Jadi kelas daring ini bukan hanya sebagai respon kondisi global sekarang, tapi juga menyoal bagaimana mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan tentang Indonesia Timur. Ya mungkin itu dulu ya yang soal jalur timur yang terakhir dan sedang direncanakan lagi untuk berikutnya. Saya ingin perkenalkan Dian. Dian ini saya kenal sekitar tahun 2013 di Makassar pada saat itu, ketika bandnya yang sekarang namanya TOD ya, disingkat, sebelumnya panjang ya, Theory of Acoustic gitu. Bandnya namanya panjang, tapi pada saat itu mereka main musik minimalis. Sekarang berbeda, namanya disingkat tapi musiknya makin rame. Terus
ya mereka habis main terus mereka kami kenalan di tahun 2013 juga itu Theory of Discoustic diundang di Ruang Rupa Record Festival. Mereka bermain di Kedai Cikini. Ya mungkin dia nanti bisa nambahin lah. Terus di tahun 2014 setelah mereka merilis mini album Alkisah, memikirkan untuk merilis album perdana, persinggungannya dengan Jalur Timur dimulai di situ ya, Dian. Soal bagaimana kita membicarakan ide-ide atau pengarsipan atau misalnya khasana lokal yang bisa dijadikan musik, ya seperti itu gitu. Nanti akan berbicara lebih lanjut. Lalu yang kedua dari sebenarnya dari ini dia di Jakarta, tapi ketemunya pertama juga di Jakarta tahun 2015 sama Kakak Berto ini. Namanya sudah sering, apalagi sudah sering ketemu di media online pada saat itu. Berto lagi sering nulis di Indo Progress ya, Dok. Iya. Tahun-tahun segitu. 2014, 2015, tapi ketemu 2015 gitu. Jadi ini saya bacakan saja yang saya ambil dari Prisma. Berto Tukan ini penulis dan peneliti lepas yang bernomisili di Jakarta, sempat kuliah di FIB, studi Jerman, tapi S1-nya diselesaikan di Jakarta. Sekarang udah S2 ya, Tok? Udah beres ya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah udah beres. Perihal estetika Walter Benjamin. Terus dia bukunya itu di tahun 2016 menerbitkan kumpulan cerpen Seikat Kisah Tentang Yang Bohong, dan di tahun 2018 dia sudah lama tidak bercinta, ketika bercinta tidak lama. Ya, selain penyair, sebenarnya Berto juga penyiar ya sekarang. Gitu. Oh iya. Jadi penyair dan penyiar gitu. Sekarang di Jurnal Karbon ya, Berto gitu. Di program apa ya, Jurnal Karbon. Nanti Berto bisa cerita. Terus inisiasinya di tahun 2016 itu yang mungkin bisa kita banyak bicarakan nanti itu bersama Dian juga soal Simpasio Institute, Lembaga Arsip dan Kajian Sosial Budaya Flores Timur. Ini yang dari yang dibaca-baca ini mereka menghadirkan ruang kreasi bagi anak-anak dengan menggelar sejumlah kegiatan, antara lain kelas, kria, roadshow dongeng, festival sampai literasi sains. Salah satunya itu tahun 2019 ya, Tok. Jejak Melayu di Kampung Literasi Kosaro. Nah, itu perkenalan singkat. Berikutnya mungkin saya pengen ke Dian. Dian bisa cerita. Sekarang kan Dian jurnalis, penulis, terus juga soal aktif sebagai vokalis. Kebayang dia waktu itu TOD dibuat, terus kemudian juga sekarang aktivitasnya jadi jurnalis. Itu seperti apa? TOD itu kan seingatku dari tahun 2010 ya? Iya. Berarti sudah 10 tahun. Ya, kurang lebih. 11, ya, betul. Ya mungkin bisa Dian bisa cerita soal pertemuan dengan teman-teman TOD gitu. Terus ini kan pertemanan ya, jejaring pertemanannya. Ya, jadi waktu itu saya, Echa, Budi itu kan satu kampus ya. Terus waktu itu mereka belum tahu kalau saya ini bisa nyanyi gitu. Nah, pada saat itu ketika kita waktu itu kita aktif di satu organisasi, organisasi event organizer gitu di kampus, namanya Orang Kita Manajemen. Jadi Orang Kita Manajemen itu secara istilahnya jadi pionir untuk membuat satu
pensi gitu di kampus kami yang pada saat itu belum terlalu istilahnya belum terlalu dikenal untuk adakan acara musik. Nah, kami itu membuat satu satu pertunjukan musik pensi lah ya, namanya Indiversity gitu. Karena pada saat itu kan musik-musik indie kan lagi hype-nya kan, kayak zaman-zamannya dulu kita 2010 gitu di kampus. Nah, pada saat itu kalau tidak salah itu apa yang dipanggil? Oh, Mangkito Millionaire. Mangkito Millionaire. Oh. Ya, Mangkito Millionaire ya. Jadi indie rock ya. Ya, jadi salah satu bintang tamunya itu Mangkito Millionaire. Kemudian, nah ada kan satu lagu tuh Mangkito Millionaire tuh featuring sama cewek. Oh si kalau nggak salah. Mars ya. Ya, pokoknya ada satu lagu tuh dia featuring sama cewek. Nah, Trend, si cewek itu waktu itu nggak bisa datang. Ya, nggak bisa datang. Jadi si vokalisnya si M2M itu bilang, siapa yang bisa kira-kira isi lagu ini gitu. Ya bisa nyanyi bareng kita gitu kan. Ya. Di panggung tuh, ngomong di panggung gitu. Bukan di pada saat ini Kak, pada saat apa sih namanya? Di backstage pada saat briefing ya. itu. Oh, Ya, backstage. oke. Ya. Nah, makanya terus teman-teman saya kan nggak mau kan, saya malu gitu. Teman-teman gini. Kau suka biasa nyanyikan itu. Tidak kan cuma singelong, kau mau saja kau, jadi kayak gitu. Nah, pada saat itulah mungkin ketika saya sudah ada di panggung bareng itu si M2M itu, nah si Eca ini sama si Udi, ternyata bisa menyanyi. Oh. Mungkin ya. Jadi Ya. karena setelah itu mulailah mereka kayak ayo bikin ini proyekan gitu, akustikan gitu. Nah, pada saat itu saya ingatku 2010 itu pada saat itu kalau tidak salah. Ya, dimulainya belum ada namanya sih waktu itu, kayak ini aja kan ngejam biasa gitu. Bertiga ya waktu itu. Bertiga waktu itu. Tapi kalau si Eca, si Reza sama si Fadli itu yang main bass sudah kenal dari SMA. Iya. SMA kalau nggak salah ya. Reza, Fadli, Udi, Nugraha. Gitu. Terus akhirnya nama Theory of Discoustic itu siapa yang Eca sih kayak apa ya, gara-gara apa ya itu waktu ya. Waktu kita live di salah satu radio kalau nggak salah, belum ada namanya gitu. Nama apa bagus ini aja. Kan basicnya dulu kan musiknya minimalis kan, kayak akustik kayak apa sih namanya, ya kayak gitu-gitulah, folk manis gitu. Tahun segitu folk manis gitu ya, jadi tahun segitu ya. Iya, lagi banyak ya. Bikin aja disco stick, disco akustik gitu. Eca belum terlalu main sound aneh-aneh tuh. Belum kak. Belum masih lurus. Kayak gitu. Tapi kemudian kalau ingat-ingat. Nah, 2013 itu kan kalian rilis ya? Ya, 2013 itu digital ya? Mini album pertama, Dialog Ujung Suar. Dialog Ujung Suar, betul. Nah, itu materinya itu berapa lama kerjakan waktu itu, Dian? Dialog Ujung Suar itu kalau tidak salah ada 3 lagu kalau nggak salah. Lagu ya. Bentar. Lupa ya. 3 lagu kalau nggak salah. Iya. Iya, 3 lagu. Bukan penggemar TOD ya, Mbak ya? Maka bukan penggemar TOD ya, nggak hafal ya? Iya. Udah lama Kak, udah lama. Oh iya. Udah mumet. Iya. Tapi waktu itu belum kepikiran bahwa akan seperti ini lah ya. Iya, sebenarnya sebelum Dialog Ujung Suar itu sudah ada beberapa lagu yang dikeluarkan gitu. Tapi ya apa namanya? Ya itu tadi konsepnya masih minimalis. Ada gitu yang kayak Reflection from the Sun gitu kan, maksudnya yang kayak Note of Anxiety. Cile. Apaan? Kayak Itu gitu.
itu sangat sebelum dialog ujung suara itu dulu. Dan kemudian Eca di Jakarta, kalau nggak salah sempat di Jakarta. Itu dialog ujung suara diciptakan. Ya, sangat berbeda ya ketika di 5 tahun akan datang itu Lama Rupa dirilis. Nah itu kan saya ingatnya, nah itu bisa jadi mungkin dia juga bisa ceritakan dan Alberto juga bisa menanggapi. Tahun 2016 itu mulai ya ngeriset arsip soal khasana lokal gitu, baik itu dalam bentuk mitos atau peristiwa, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan itu sebagai muatan album pertama yang Lama Rupa ini. Itu kan lama ya, 2 tahun prosesnya. Nah itu seperti apa Dian, yang teman-teman baik, karena yang Dian kan juga sebagai Dian dan Reza sebagai kolaborator di Jalur Timur itu seperti apa pas obrolannya bikin album pertamanya? Sebenarnya kan kalau istilahnya mengulik mengulik sana lokal itu sudah ada di Alkisah ya, di mini album Alkisah. Jadi di situ sudah ada ada disinggung masalah-masalah tentang tradisi, kemudian ritual. Cuman waktu itu memang belum terlalu deep ya, belum terlalu dalam karena kita terkendala masalah itu tadi arsip ya, waktu di Alkisah itu. Jadi kita cuman andalkan arsip yang ada di internet mungkin ya waktu itu di Alkisah, seperti kayak cerita tentang satu haluan yang ke laut gitu kan, ke laut Makassar, perjalanannya seperti apa, kemudian kayak perjanjian Bongaya itu antara Sultan Hasanuddin dan dan Goa. Kemudian masuk di Lama Rupa, itulah yang fase yang dimana kayaknya kita harus butuh lebih banyak lagi arsip literatur yang bisa mendukung tema-tema yang akan kita angkat nantinya. Dan beruntung kita didukung oleh teman-teman yang ada di Jalur Timur seperti ya Rahmat, dan ada Kandan. Nah itu kita sangat-sangat dibantu ya untuk mendapatkan apa yang kita mau begitu, arsipnya gitu, arsip tema yang akan kita angkat seperti itu di Jalur Timur. Itu panjang sekali sih, 2016 itu kayaknya itu aja yang dikerjakan gitu. Kayak kumpulin apa gitu yang kan sebenarnya sudah ada sebenarnya Eca itu yang paling banyak waktunya untuk searching dengan Eca sebenarnya, karena waktu itu kita kebetulan sudah masuk kerja kan semua. Nah Eca itu kan waktu itu masih kalau nggak salah itu Eca kerjanya. Pokoknya paling banyak waktunya si Eca gitu, makanya si Eca mulai mengulik, tapi didiskusikan juga ini temanya kayaknya akan seperti gitu, kayaknya butuh arsip yang seperti ini gitu. Dan itu ada gitu, disuruh baca sebenarnya. Waktu itu disuruh baca semua yang Eca dapat arsip, terus teman-teman semua disuruh baca lagi gitu. Ya, disuruh baca kembali gitu. Nah, supaya kayak ada ini kan, ada gambaran gitu nantinya akan seperti apa gitu. Karena kan itu penting juga untuk kayak misalkan tentang Kajang gitu kan, kita bicara tentang Kajang pasti kayak akan implementasinya juga akan ke musik, kita nantinya akan bawa kemana gitu. Jadi makanya kita harus baca juga gitu, ini seperti apa, ini seperti itu sih. Dan
untung kita diuntungkan dengan adanya teman-teman di jalur timur, karena kendalanya lagi-lagi ya itu kami belum belum bisa untuk langsung riset yang secara apa namanya by location gitu. Kita belum bisa ke lokasi tempat riset kami gitu. Jadi dengan adanya bantuan dari teman-teman di jalur timur itu sangat bantu. Itu sih. Bentar. Lagu-lagunya TOD itu selain YouTube kan banyak tuh kan. Itu di mana lagi sih? Di Spotify gitu-gitu juga. TOD Kak, musik ya biasanya kalau orang searching gitu ya. Iya Kak, kebetulan kalau Spotify baru tahun ini sih, baru kemarin masuknya. Iya. Pokoknya platform digital baru kemarin masuknya. Kalau kemarin-kemarin kan masih di website terus SoundCloud gitu. Nah, baru waktu Mei kemarin itu baru dilepas pas Songkabala itu kami masuk. Iya, Pak, kami masuk di platform Spotify dan platform digital lain gitu. Ya sama lama rupa juga, karena banyak juga yang minta kan kemarin, kapan ini Spotify kapan TOD ada di Spotify gitu. Jadi ya itulah. Iya. Di lama rupa dia nulis lirik juga. Nulis ya? Di lama rupa kebetulan tabe. Oh, dia nulis yang tabe. bahasa Makassar ya. Itu ya? Iya, tapi bahasa ininya dulu kan. Terus saya diskusi sama teman yang kebetulan fasih bahasa Makassar. Saya belum tidak fasih bahasa Makassar yang betul-betul bahasa Makassar asli gitu. Jadi saya diskusi sama satu teman. Nah, dia yang bantu untuk menerjemahkan lirik itu ke dalam bahasa Makassar. Ya. Ini yang dimaksud bahasa Makassar maksudnya gimana? Ada bahasa Makassar lama, ada bahasa Makassar sekarang gitu. Iya, ada juga. Tapi berbeda dengan Bugis kan. Jadi iya, berbeda. Itu single pertama, lagu pertama di album itu. Itu bahasa Makassar, terus mereka memainkan gitar yang sangat khas dengan petikan kecapi Makassar meskipun menggunakan gitar akustik gitu. Ya, bukan Sinrili ya. Apa? Sinrili. Nah, ide kayak gitu. Berto ini kan juga doyan nih main-main arsip. Itu main-main doang, gak serius. Karena dia beberapa kali nih terlibat untuk ya banyak penerbitan buku lah yang menyangkut juga dari arsip-arsip gitu. Kayak misalnya Sinrupa Indonesia dalam kritik dan esai. Terus mereka juga Berto juga di blognya juga dia ada tuh Kecoa Merah ya toh. Kecoa Merah tuh udah lama tuh. Udah lama. Berto, coba dong cerita ini karena udah sering ketemu tapi memang saya belum tahu. Ya Berto. Karena kan setiap kali ketemu kan Kak Rahmat Arham sibuk. Abang Berto aja juga biasa sibuk. Jadi pengen tahu dong toh di Jakarta tuh dari tahun berapa terus sampai ya kayak sekarang. Ya kalau di Jakarta dari tahun berapa ini jangan gitu dong, ketahuan tua ya men. Oke. Tapi ya setelah ini sih, setelah SMA ya. Di Larantuka kan, di Flores Timur itu 2003 sih, 2003 terus gue ke Jakarta ya seperti biasa sih, kuliah segala macam ya, kuliah dan lain sebagainya. Seperti yang tadi sih, awalnya di FIB UI kan, di program studi Jerman, terus hidup membawa ke filsafat di STF Dirgantara, gitu sih awal. Kalau untuk dari 2003 sampai 2003 lah, sampai sekarang, buset lama banget ya. Iya, berarti udah hampir 20 tahun ya. Iya. 20 tahun. Terus ya gitu sih, dari menghabiskan waktu cukup lama ya di dalam
untuk menyandang status sebagai mahasiswa. Tuh, mau nanya dong, bentar sebelum lebih jauh lagi. Memutuskan pindah ke Driarkara kenapa tuh? Dari ini saya belum pernah tahu sih, cuman tahu oh ya dulu di Jerman. Karena ini sih, karena jadi FIB itu kan FIB UI nih ya, FIB UI itu kan kantinnya itu gede banget. Dan lu mau datang ke kampus dari sudut manapun, ekor mata lu pasti melihat kantin. jadi misalnya lu mau datang mau pagi kayak apa gitu ya, ekor mata lu kan ada ngelihat kantin gitu kan. Iya. Terus tentu saja kan dari kosan gitu, belum sarapan, belum apa gitu. Mampirlah gua kan ke kantin. Di situ ada kopi, tentu saja kopi. Terus ada teman yang juga melakukan hal yang sama. Lalu ngobrol. Terus kan gua tuh nggak suka pakai arloji gitu kan, nggak ada nih. Nggak pakai. Iya. Kayak kalau Dian kan pakai nih, jadi kayak Iya. bisa ngecek kan gitu kan. Terus kan HP taruh di kantong gitu kan. Jadi nggak sempat ngecek tuh. Waktu gara-gara jadi karena itu Mat, berarti pindah. Berarti kantin ya, kantin. Tapi dari kantin juga kan Tok bikin penerbitan gitu atau misalnya macam zin gitu atau Iya. ya, oke. Jadi karena mungkin karena sering nongkrong di kantin segala macam, banyak ya aktivitas di kantin itu kan banyak banget ya. Iya. Banyak banget. Tentu saja salah tiganya tuh ngobrol-ngobrol sama teman yang juga suka nongkrong juga segala macam. Awalnya tuh gua dulu tuh di FIB tuh ada zin namanya Sumbu. Sumbu dengan tulisan lama gitu loh, Soemboy. Nah itu disingkatan dari Suara Mahasiswa Budaya. Itu tuh bentuknya A5/2 gitu loh, kecil banget. Oke. Hitam putih lagi. Nah, tapi itu sebenarnya bikinan senior gitu. Ada senior Meeng dan teman-teman yang lain waktu itu, senior lain. Mereka ngerjain, terus kayaknya mereka bosan. Mereka bosan, terus mereka kasih ke satu teman gue untuk suruh lanjutin lo gitu. Nah, teman gue tuh Pino namanya. Terus si Pino ini lanjutin, dan kebetulan kosan gue kan dekat kampus, sedangkan beberapa teman yang ngerjain Sumbu tuh di rumah nggak ngekos. Akhirnya kosan gue tuh jadi tempatnya si Sumbu ini untuk ngerjain pakai komputer gitu-gitu deh. Sekretariat Sumbu. Sekretariatnya awalnya. Jadi awalnya tuh dari situ tuh, dari kantin gara-gara itu bikin Sumbu. Terus di FIB yang sama juga tuh beberapa tahun kemudian setelah bikin Sumbu, ada satu peristiwa tuh anak senat itu ngundang penyanyi rock yang sudah bertobat, siapa ya? Penyanyi rock yang tobat sekarang. Gito Rolis, almarhum, bukan? Bukan. Hari. Bukan Hari Rusli. Ada. Nah, atau lagi Hari Mukti. Hari Mukti. Terus. Jadi mengundang Hari Mukti nih, anak band nih, untuk bicara tentang metal dan musik metal dan kayak kesetanan atau apa gitulah, kayak kira-kira gitu deh. Gue juga lupa gitu kan. Seminar serius gitu. Terus anak-anak yang di Kansas itu kayak, wah gimana sih ini gini, kok bikin acara diskusinya kayak gini, nggak bener tuh segala macam gitu kan. Udah akhirnya gue sama teman gue, ya udah kita bikin aja terbitan untuk mengkanter kayak gitu. Nah setelah kita mulai menerbitkan kita sebutnya media populer ilmiah, Pendar Pena namanya. Pendar Pena ya. Pendar Pena tuh dengan awalnya tuh mengangkat tentang musik tuh langsung. Banget tuh, karena itu tadi, karena awalnya tuh pengen mengkanter itu doang tujuannya. Jadi ada satu senior yang anak sejarah S2 S3 waktu itu ya dia ya, Om Andre gitu. Itu dia langsung, dan dia memang pemusik metal gitulah. Pemusik metal gitu. Dia langsung nulis panjang kali lebar gitu. Hampir kayak makalah gitu tentang sejarah musik metal segala macam. Terus waktu itu teman gue Sulai itu sedang mempersiapkan skripsi tentang
sedang mempersiapkan skripsi tentang Roma Irama terus menulis itu. Nah, disitulah mulai akhirnya kita bikin komunitas lah. Namanya Komunitas Belajar Pendar Pena Katro sih namanya. Pendar Pena itu sampai sekarang masih ada. Sebagai sebuah kalau penerbitan segala macamnya udah semenjak setelah semua gua pindah, terus masih jalan sih beberapa saat, tetapi setelah teman-teman di Pendar Pena yang paling terakhir itu meninggalkan kampus, pelan-pelan mulai surut lah ya, mulai surut. Terus akhirnya sebagai terbitan udah nggak ada, tetapi pertemanannya terus berjalan sampai hari ini tentu saja kawan-kawan. Nah, sembari ngerjain itu tuh langsung bersamaan dengan ketertarikan filsafat, atau memang sebelumnya kepikiran Driarkara atau dari pas sebelum ke Jakarta itu sastra atau nulis itu udah dekat banget sama Berto? Kalau sastra mungkin kalau membacanya dekat ya, tapi menulisnya mungkin belum ya. Karena mungkin nggak tahu ya, gue maksudnya waktu SMP SMA sih kayaknya nggak kepikiran buat nulis banget gitu. Tapi kalau membaca memang kebetulan bokap itu korektor buku juga gitu, dia punya perpustakaan pribadi segala macam. Jadi kalau membacanya sih udah baca. Mungkin bukan karena rajin atau gimana sih, tapi mungkin ini juga sih hiburan kali ya, maksudnya kan kurang di sono di Larantuka waktu itu ya, nggak ada bioskop gitu-gitu tuh. Terus mungkin ini nggak tahu nih ya, maksudnya gue juga nggak tahu apakah benar atau enggak gini alasan gue ini gitu ya. Di situ tuh kan di Larantuka di waktu gue masih sekolah itu kan nggak ada bioskop tuh, pas jelas nggak ada gitu ya, meskipun ada rental video, rental VCD, DVD segala macam. Tapi bioskop nggak ada, bahkan televisi pun ya ada tentu saja, tetapi mungkin membosankan atau gimana gitu. Jadi mungkin kalau untuk gua pribadi, karena barangnya ada di rumah, bukunya ada di rumah segala macam, itu membacanya itu terjadi karena gitu kayaknya waktu luang tertentunya itu nggak terisi gitu loh, selain main-main gitu. Nah, tetapi nggak nulis, belum berpikir untuk nulis sih. Nulisnya dengan hal kayak tadi sih sebenarnya. Tongkrongan, terus ada peluang atau ada zin yang dibikin kampus, meskipun misalnya tahu gitu ya aktivitas menulis dan lain sebagainya, tetapi ya gue mulai rajin nulis itu karena itu kayaknya deh, karena tongkrongan di kantin sastra Kansas FIBUI yang yang ada zin dan segala macam, dan zinnya juga bukan zin serius sih, maksudnya bukan yang kayak nulis tentang sebuah tema tertentu apa gitu, enggak, memang kayak nulis sesuka hati gitu. Gitu sih. Terus kalau ke filsafatnya itu waktu itu mungkin bukan karena ya, mungkin ketika masuk kuliah awal-awal sih nggak terlalu tahu filsafat itu kayak gitu sih, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu paham lah, meskipun mungkin dari gara-gara nongkrong, gara-gara membaca sebelum-sebelumnya beberapa nama mungkin pernah masuk, tapi bukan menjadi sesuatu yang sangat-sangat ini gitu loh, sangat-sangat melekat gitu loh. Nah, terus pelan-pelan dari situ, terus karena itu tadi sih, karena keseringan nongkrong, terus kan kelas sudah mulai menolak kita tuh untuk masuk. Jadi kita mesti cari alternatif lain gitu loh, gitu. Terus akhirnya di dalam pencarian kayak gitu tiba-tiba terbersitlah Driarkara. Memang sebelumnya pas waktu mendaftar yang awal kan kepikiran juga ke kampus itu sebagai alternatif gitu, cuma nggak sempat masuk. Terus ya udah di sana aja lah, kemungkinan di sana tuh ketika itu harganya masih dalam tanda kutip ya, kampus swasta di Jakarta yang cukup murah dengan kesempatan belajar yang cukup baik dalam tanda kutip juga terjangkau gitu si STF Driarkara ini. Waktu itu juga FIBUI juga cukup lumayan terjangkau banget sih. Menurut, nggak tahu ya sekarang seperti apa gitu ya perbandingannya, gue juga
belum melakukan perbandingan, tapi sebelum pandemi misalnya kalau kita main ke FIBUI itu, kalau zaman gua dulu parkiran motor tuh aja lenggang, nggak penuh. Kalau sekarang parkiran mobilnya aja mesti nambah, Bor. Perbandingannya gitu tuh. Sudah ini ya, sudah berbeda. Sudah Jauh. berbeda. Tapi kemudian pas di Driarkara nongkrongnya juga tetap dilanjutin ya, Pak? Nongkrong di Driarkara. Mm-mm. Waduh, Driarkara sih masuk gerbang nggak ada kantin. Bener tuh. bener coba deh lu nanti sesekali deh. Lu masuk nih ke STF Driarkara nih. Nanti sih, maksudnya setelah pandemi ya. Setelah udah normal gitu lu masuk ke STF Driarkara tuh nggak ada kantin satupun. Gue percaya sama gue. Nggak ada apa-apa. Jadi pilihan lu cuma kelas atau perpus di dalam pagarnya STF Driarkara itu, men. Dan pilihan tepat ya, karena bisa berhasil menyelesaikan S1 di situ. Nah, akhirnya gue kuliah. Tidak ada kayak kantin. Soalnya kan lu masuk terus, waduh, ini cuma kelas sama perpus, sama kayak tongkrongan depan yang gak jelas kayak saung-saung kecil gitu kan. Waduh, ini ya terpaksa cuma 2 tempat itu kan yang lu masuki gitu. Itu anak STF Driarkara tuh nongkrongnya cuma sesekali doang. Di kelompok studi namanya. Itu baru mereka nongkrong, men. Lebih. Jadi kok lulus deh akhirnya karena nggak ada kantin. Karena tidak ada kantin. Terus yang menarik nih Dok, karena balik lagi ke mau ngebahas soal si Simpasionya. Ini kan tadi udah disinggung dikit bahwa awalnya dari perpustakaan pribadi ya. Perpustakaan pribadi, terus 2016 ya, kalau nggak salah Simpasio berdiri gitu. Nah itu ide untuk kemudian membukanya menjadi ruang publik gimana tuh ceritanya? Apakah memang karena ini tuh warisan dari kayak lu gitu yang teman-teman pas zaman seumuran lu terus ngelihat kondisinya masih sama juga terus ya udah kita buka ruang publik buat anak-anak di situ. Nah mungkin ini sih sebetulnya kalau ini berarti mungkin konteks Larantuka berarti ya. Iya. Konteks Larantuka ini terus terang memang kan gue jadinya kakinya tuh separuh-separuh sih sejak mulai kuliah kan udah pasti ya karena kita di kota yang lain terus masih sering berkomunikasi sama teman-teman di Larantuka gue itu jadi separuh-separuh tetapi belakangan kan kaki gue akhirnya lebih banyak cenderung ke Jakarta nih. Nah tetapi bersamaan dengan itu sebetulnya pada waktu gue kuliah di STF itu sudah pindah ke STF itu juga kan tidak beberapa lama kemudian gue juga mulai sering main ke ruang rupa nih. Awal mulanya kan karena mencari sebuah minuman di sana kan, terus Miron Andan ketemu Kamiron Andan dan juga main lah gue akhirnya kan main ke sana gitu. Terus melihat kan tentu saja ya melihat dan melihat aktivitas-aktivitas yang ada di seputaran Jakarta ketika itu ada ruang-ruang alternatif dan juga aktivitas-aktivitas seperti apa gitu ya di sana. Terus di sana juga mulai bicara kan ngobrol-ngobrol dengan banyak teman juga dengan teman-teman lain juga ya, misalnya teman-teman dari Bandung yang juga main ke sana kan. Main ke sana terus ini gue nyari jus sebetulnya waktu itu ya jus mangga terus terus di situ tuh mulai ketemu sih sebetulnya ya gue sendiri lupa secara mendetil tahun berapa benar mulai lebih sering main ya ke Tebet Timur Dalam Raya itu dan gue lupa sebenarnya tahun berapa ya kira-kira ya, tapi mungkin sekitar 2010-2011an gitu ya. Mulai sering mainnya, mulai sering nongkrongnya di sana, atau mungkin lebih sekitar tahun itulah kira-kira. Bukan sebagai yang aktif di sana sebetulnya. Awal-awalnya itu kan main nongkrong segala macam, ngeliat, ngobrol segala macam. Terus bersama dengan itu juga di Larantuka sendiri itu
inisiatif-inisiatif itu dari dulu sebetulnya ada, tetapi tidak pernah bertahan cukup lama, gitu. Ada teman yang ada senior dulu yang bikin kelompok teater, bahkan dari zaman dulu pun ada mungkin katakanlah kita sebut aja lah aktivis di sana gitu ya, yang bikin media independen sejak tahun 70-an segala macam. Zaman-zaman ketika gue SMP SMA pun misalnya ngelihat kayak bokap gue dan teman-temannya bikin kelompok studi segala macam. Tetapi dan juga ketika di Jakarta gue tinggal, tentu saja kan sebagai anak rantau kan, kalau susah kita lari ke rumah om kan. Jadi ketika di rumah om itu kan sering banget ketemu sama om gue yang teman-temannya gitu. Nah jadi inisiatif itu mulai sering muncul. Bokap gue sendiri itu sudah mulai membuat perpustakaan, yang pernah membuat perpustakaan pribadi yang dibuka untuk publik itu tahun 80-an sebetulnya. Oke. Ketika pulang dari Jogja, dia membawa buku-buku yang dia kumpulkan di Jogja segala macam, waktu kuliah maksudnya ya. Dia di Jogja. Nah, dia bawa pulang dan sempat bikin perpustakaan dengan, gue masih ingat tuh beberapa buku masih ada tuh. Dia dari masa itu dengan cap perpustakaan swadaya. Jadi ada stempelnya sendiri. Apa? Ada stempelnya sendiri. Jadi semacam koleksi pribadi gitu, koleksi pribadi yang lalu bikin stempel, terus siapapun yang datang ke situ boleh meminjam gitu loh. Nah, banyak juga yang nggak kembali, seperti kalau kita meminjam dari Rivanua gitu kan, itu juga banyak yang nggak kembali kan, kecuali gue ya, kalau gue sih kembali. Terus tapi mungkin sebagai sendiri pribadi nggak kuat mungkin ya. Melakukan terus tidak berjalan, terus misalnya beberapa sempat ingat juga dulu sempat bikin kelompok studi bersama beberapa teman-temannya ketika gue masih kecil, beberapa tahun, terus sempat bikin perpustakaan juga beberapa tahun, nggak berjalan terus gitu. Jadi nah itu di bokap, tetapi di luar situ ada juga yang lain yang bikin teater gitu-gitu ya. Bikin kelompok teater, tapi bukan kelompok teater yang berjalan cukup lama. Kalau sekarang sih udah ada nih Nara Teater namanya di Larantuka yang cukup jalan terus gitu ya, karena ada tokoh kayak Sylvester Hurit yang mendorong terus gitu. Udah mulai jalan di situ. Nah, jadi di masa-masa sebelum itu, katakanlah mungkin 2000-an sampai 2000-an sebelumnya tuh inisiatif-inisiatif kecil yang tidak lama gitu loh usianya. Nah, ketika itu terus dengan berbekal dari pengalaman dan juga obrolan, cerita-cerita dari teman-teman yang gue ketemu di ruang rupa dan juga serum dan lain sebagainya ketika itu ya, ketika ngobrol-ngobrol segala macam. Ketika pulang ke sana ketemu dengan bokap dan beberapa teman yang lain di sana, gitu. Terus gue bersama dengan itu di NTT pun komunitas kolektif gitu mulai muncul. Di tahun-tahun itu. Jadi mungkin panjang kali lebar nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kan story ini bercerita kan. Iya benar. Terus. Jadi ketika itu kolektif tuh, komunitas tuh mulai muncul banyak di Kupang. Udah mulai di Kupang tuh udah mulai banyak banget waktu itu ya. Anak muda ya kebanyakan tuh juga. Anak-anak muda kebanyakan. Kita di situ tuh misalnya waktu itu ada Santarang ya, Santarang itu jurnalnya, komunitasnya tuh, komunitasnya kok gue lupa sih, komunitasnya Dusun Flobamora. Dusun Flobamora. Terus di situ tuh ada juga ada belakangan muncul forum komunitas film Kupang kalau nggak salah. Terus juga ada beberapa inisiatif lain mulai muncul. Jadi dan juga yang ini adalah yang paling banyak juga adalah komunitas hip hop. Rapper gitu. Di Kupang tuh banyak tuh ketika itu, yang mana dari Kupang menyebar ke beberapa kota kabupaten termasuk Larantuka. Jadi bersama dengan itu ketika pulang ngobrol sama bokap Bernard Tukan kan, ngobrol sama beberapa teman yang lain termasuk yang tadi Kasil Vester di
Nara Teater juga adik gue Eda Tukan situ ngobrol-ngobrol, dan juga ada Ade juga Frano gitu-gitulah. Ngobrol untuk ini gimana kalau misalnya apa-apa yang pernah dilakukan dulu-dulu itu coba dibikin lagi dalam bentuk yang baru gitu. Jadi bokap ini kan orang yang memang menyimpan gitu loh, pengarsip dan juga penulis juga sih ya. Pengarsip dan penulis, pokoknya ngumpulin segala macam. Dan dulu dia hampir setiap tahun ke Jakarta dan pulangnya selalu bawa buku gitu-gitu. Nah, terus juga itu terus mengumpulkan segala macam. Nah, ini kenapa? Dan seperti biasa ya, orang yang menyimpan untuk pengarsip pribadi itu nggak terlalu punya katalog atau apa gitu, tapi dia tahu. Di mana buku? Itu kayaknya lu cari di rak sana. Oh, kalau tentang itu lu cari di lemari yang itu, misalnya gitu. Tapi kalau nggak ada dia, orang nggak tahu cari kan. Nah, gitu akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya ya udah coba untuk bikin sebuah lembaga lah. Karena bersama dengan itu kan teman-teman di sekitaran juga, komunitas segala macam kan mulai muncul. Nah, akhirnya dibikin arsip-arsip itu dirapikan, terus mulai awalnya memang sebagai inilah untuk membantu teman-teman yang memang butuh untuk studi, kebanyakan kan pasti skripsi gitu-gitu ya, skripsi segala macam, dan juga buku-buku yang misalnya bacaan novel dan lain sebagainya ditujukan untuk anak-anak itu umum segala macam. Nah, belakangan ketika si Eda mulai lebih aktif, itu dia justru konsentrasinya atau perhatiannya itu tidak terlalu di arsip saja. Dia justru lebih tertarik pada aktivasi-aktivasi yang lain. Maka mulai dari itu dia mulai bikin kayak kelas kayak menggambar untuk anak-anak, ruang baca untuk anak-anak. Dan yang menarik dari yang gue perhatikan dan ngobrol-ngobrol dan gue lihat dinamikanya, yang banyak terlibat bersama Eda itu teman-temannya yang perempuan semua. Banyak kan? Dan itu benar-benar tuh yang kayak tulang punggungnya kebanyakan tuh ada guru SD temannya gitu, terus beberapa kayak kebanyakan kuliah terus selesai terus pulang gitu kan. Dan akhirnya pendekatan mereka tuh lebih banyak yang kegiatan bersama anak-anak. Nah, mungkin ini juga berhubungan dengan di Larantuka, mungkin kalau udah mulai lulus SMA, orang kan mulai cari kuliah, banyak yang mulai keluar kan. Jadi ya memang yang lebih banyak, ini menurut pandangan pribadi ya, maksudnya bisa saja salah atau bisa saja ada pandangan lain gitu. Nah, itu akhirnya kegiatan itu memang lebih banyak untuk anak-anak gitu. Sekarang gitu ya, dan terakhir mereka dan sampai sekarang masih setelah badai Seroja kemarin, siklus Seroja itu yang mengakibatkan banjir dan segala macam, mereka banyak melakukan pendampingan. Pertama buka donasi segala macam, distribusi donasi, dan setelah itu sekarang karena masih banyak yang berada di pengungsian ya, di posko-posko pengungsian, karena rumah kan butuh waktu ya untuk dibangun kembali. Itu mereka melakukan pendampingan dengan untuk anak-anak yang masih di pengungsian gitu. Itu sih kalau misalnya singkatnya Simpasio ya. Jadi Simpasio itu sekarang ibaratnya ini juga ya, kayak semacam melting pot atau tempat ketemuan untuk anak-anak di Larantuka, terus bisa berkegiatan atau menginisiasi kegiatan, aktivasi ya, lebih banyak ya. Ya, bukan cuma anak, ya mungkin Larantuka ini kan berada di Kabupaten Flores Timur yang berisi yang kepulauan gitu, jadi kepulauan. Jadi sebetulnya tempat berkumpulnya itu bukan cuma anak Larantuka, tapi juga teman-teman dari Pulau Solor, Pulau Adonara gitu, yang juga sering main ke sana gitu.
Dan Iya. juga mungkin beberapa teman yang mungkin dari luar juga ya, misalnya dari Kupang, dari Bali mungkin, dari Makassar, yang misalnya pulang liburan dari kuliah atau apa gitu, juga sering juga ngumpul-ngumpul di sana. Tapi ya karena pandemi gini-gini kan udah mulai ini ya, Mm-mm. ya terlalu ya untuk gitu-gitunya sih, lebih banyak yang di sekitar-sekitar dan yang udah terbiasa main aja sih sebetulnya. Iya. Simpasio Ini artinya simpasio, apa ya sih? itu tadi mau tanya. Dian. Mm-mm. Simpasio Apa? artinya apa? Apa? Singkatan atau simpasio itu Simpasio. artinya apa, Kak? Oh, simpasio tuh ini sebetulnya berasal dari, jadi sebetulnya simpasio, jadi di Larantuka ini kan pakai bahasa Melayu Larantuka kan. Nah, simpasio tuh bahasa Melayu tuh artinya menyimpan dengan baik dan hati-hati. Hmm. Simpan, simpa tuh kan simpan sebetulnya. Terus Mm-mm. ada sio gitu. Nah, itu artinya tuh menyimpan sesuatu dengan baik dan hati-hati. Jadi biasanya kalau setelah orang, kalau ada pesta gitu ya, atau mungkin apa ya namanya pesta tuh ya, acara lah ya, Iya, iya. acara gitu-gitu kenduri gitu, habis itu orang biasanya melakukan kayak simpasio. Mm-mm. Barang-barang yang dipakai dibersihkan lagi segala macam, disimpan lagi dengan rapi untuk nanti misalnya dipakai lagi. Nah, itu biasanya orang nyebutnya dengan simpasio. Kalau di Misalnya Makassar bilangnya patasa gitu ya. apa? Atas. Patasa. Kalau di Patasa. Makassar bilang ya Hmm. patasa gitu. Nah, itu tuh. Jadi orang biasanya bilang simpasio dulu bareng-bareng. Nah, misalnya gitu. Hmm. Kalimatnya tuh misalnya gitu tuh. Oh. Yang yang Patasa dulu bareng-barengnya. yang ngasih nama tuh siapa tuh? Kepikiran. Dari bokap, Oh, bapak. dari Dari bokap. bapak. Nah, Ah, oh. nanya ke Karena Dian. Hmm. asumsinya arsip tadi, Hmm. penyimpanan. Mm-mm. Iya. Dian, bisa ceritain dong. Ini berhubungan dengan arsip juga. Eh, Kan tadi cerita bahwa ya pas lagi ngerjain lama rupa itu teman-teman juga membaca ya, membaca arsip, terus kayak gimana eh, jadikan ketika misalnya ini arsip dijadikan lagu atau musik gitu. Itu kalau dia sendiri pada saat apa lama rupa itu eh, bisa ceritakan dong itunya. Gimana sih itunya cara eh, arsip diolah jadi lagu? Tentu tantangan ya. Tapi apakah ya kayak misalnya kemarin juga Songkabala juga kan dari situ ya, dari ritual, dan itu lumayan, setahu saya lumayan lumayan lama tuh buat Ya. sampai menjadikan lirik terus musik. Jadi TOD itu kayak gimana tuh? Misalnya arsip, lirik dulu, diturunkan jadi lirik dulu, apa musiknya dulu? Nah itu kan Oh, mengolahnya gitu, terus di liriknya juga seperti apa pendekatannya kayak ya. gitu. Jadi kalau di TOD sendiri tuh riset dulu sebenarnya. Jadi Mm-mm. dari arsip itu tadi dulu. Makanya tadi saya bilang kan sebelum musiknya di ini kan ada riset dulu. Jadi ada kita disajikan arsip yang akan nantinya jadi calon, istilahnya calon tema lagu yang akan kita masukkan ke dalam satu album gitu kan, di apa namanya, di bedah ini eh, misalkan kayak tanah tua kan tentang suku Kajang yang merawat hutan adat mereka kan. Nah, itu kemudian kita bedah. Ada juga di arsip lain, misalkan Pemanurung. Nah, itu dulu proses riset dulu sebenarnya. Nah, setelah proses riset itu kemudian barulah musiknya. Hmm. Jadi lirik itu belakangan Oh, belakangan oke. Mas. Ya, Oh, lirik oke. itu belakangan. Nah, Hmm. jadi riset dulu. Dari riset itu kemudian teman-teman desa, UDI dan lainnya membuat istilahnya kayak gambaran musik gitu. Jadi apa nantinya komposisi yang akan kita ramu untuk kemudian bisa apa namanya, menggambarkan satu tema ini gitu.
Nah itu ya barulah liriknya paling terakhir tuh. Lirik tuh paling cepat sebenarnya, Mat, karena kan ini kan sudah ada kan, sebenarnya sudah ada arsipnya kan, jadi sisa kita memilih diksi-diksi yang mungkin berkenan dengan tema yang akan kita ambil gitu, seperti itu. Tidak sedikit juga kita malah ambil juga kata-kata dari arsip itu gitu, arsip asli gitu. Ada beberapa diksi yang kita ambil dari arsip asli ya, supaya tujuannya tidak keluar dari konteks kan. Nah seperti itu. Jadi formulasinya tuh kalau anak-anak TOD tuh riset dulu, mengumpulkan dulu bahan-bahan, kemudian kita pelajari, nanti ini akan dijadikan apa gitu, musiknya seperti apa. Misalkan kayak Arafura. Arafura itu kan istilahnya kayak pertempuran, kemudian apa namanya, ada istilah tenggelam kan, jadi ya itu kita gambarkan ke dalam musik yang begitu juga gitu. Jadi bagaimana istilahnya kita apa namanya kayak kita menyadur gitu, menyadur dari arsip itu, kemudian kita bisa sajikan ke dalam bentuk musik yang sedemikian rupa, seperti itu. Jadi lirik itu terakhir, cepat banget itu kalau lirik, cepat banget itu. Ya. Terakhir. Dan lirik beda itu dengan waktu awal-awal kan. Kalau awal-awal kan waktu TOD awal kan ya masih kan waktu itu masih pakai bahasa Inggris kalau enggak salah. Jadi terus apa namanya, tema-temanya juga ya tema-tema kayak apa namanya, keseharian gitu. Belum terlalu kompleks gitu seperti sekarang gitu. Karena kita istilahnya kayak punya apa ya namanya, tanggung jawab moral dengan arsip yang akan kita apa namanya, olah menjadi musik gitu. Ada tanggung jawab moral di situ. Itu, Mat. Tapi kan yang menarik juga itu embrio ya, kalau bisa dibilang itu pas nyadur lagu Bias Bukit Harapan ya. Iya. Oh itu iya. Indo Logo. Itu kan ya bisa dibilang ya, sebelum kayak oke, ini pijakannya atau misalnya pendekatannya untuk musiknya TOD sekarang akan seperti ini. Itu siapa, Dian? Ngobrolnya bagaimana waktu itu, bahwa wah ini kayaknya lucu nih di Sadur. Iya. Nah waktu itu Eca kayaknya di Jakarta itu waktu itu. Dia kerja kan waktu itu. Nah pada saat itu dia message kan, waktu itu belum ada WA kayaknya, masih Facebook Messenger Facebook. Terus dia bilang kayaknya harus kita apa namanya, kita bawa konsep lain ini, jangan kayak yang kemarin gitu. Jadi itu spontan aja dia bilang. Nggak tahu, saya nggak tahu apakah dia spontan waktu itu memberitahukan saya untuk mencari terkait apa namanya, kisah Indologo, atau memang dia sudah pikirkan dari jauh-jauh hari ya, saya tidak tahu. Jadi waktu itu Eca bilang coba cari apa artikel-artikel dulu terkait apa namanya, terkait Indologo itu seperti apa, liriknya bagaimana. Waktu itu kan belum tahu kalau lagu ini nantinya apa, Indologo ini akan dijadikan satu lagu di mini album kita kan, tahu. Jadi pas cari-cari gitu, ternyata sudah ada musiknya dia bikin gitu, seperti itu. Nah, jadi makanya di lagu Indologo kan ada juga kan itu musiknya na. Cuman liriknya ya kembali lagi disesuaikan dengan arsip yang kita dapat gitu. Jadi ceritanya tuh kan Indologo kan tentang apa namanya, guys, Adam dan Hawa gitu kan, pertemuan antara dua insan di satu bukit gitu. Jadi Fadli yang bikin liriknya itu waktu itu. Fadli yang pemain bass kita, Fadli. Tapi berdasarkan istilahnya kisah apa namanya, arsip dari lagu Indologo itu. Iya. Ya. Dian. Ya. Silakan, Tak. Gue kan juga termasuk yang sering mendengar TOD musik ya. Nah,
Kan itu kan nama Instagramnya gitu kan Ya TOD ya, Musik. sekarang ya. Oh. TOD musik, si anak Terus musik. tapi dan kalau misalnya Rahma mungkin tadi udah taunya dari dulu sebelum itu. Kalau gua terus terang mungkin juga ini terlambat karena memang nggak terlalu di musik juga sih ya. Ya Itu ya ya. baru mulai taunya itu taunya itu identik, kalau untuk gua tuh identik TOD itu identik dengan band yang membawakan tradisi gitu. Ya. Kalau gue tuh identik gitu tuh nggak ada apa nggak ada kayak cerita yang tadi yang sebelumnya enggak kayak gitu itu baru di album kesekian baru bikin gitu ya. Nah jadi pertanyaan gue sebetulnya tuh eh, teman-teman di TOD itu apa sih sebenarnya dorongannya sehingga karena baru pertama nih gue tahu bahwa Ya ternyata ya ada ya. proses sebelumnya. Nah apa sih sebetulnya yang bikin sehingga akhirnya tiba-tiba kok mulai menggarap tradisi gitu. Kan ada cerita tentang apa dari atas Ya kan, ya dari ya atas yang turun ke bumi segala macam tuh. ya. Itu kan ini banget ya. Uh, Merinding gitu loh. Maksudnya ketika gue denger gitu ya awal-awal. Ya, sekarang sih udah enggak. Tapi dulu Ya ya merinding ya banget ya. gitu loh. Ketika awal-awal gitu ya. Horor ya, Kak? Oh, oh. Nah itu gimana sih ininya tuh? Apalagi kalau Dian yang nyanyi. Apalagi kalau Ya ya live-nya beberapa kali kan sempat lihat juga. Nah ya itu ya ya. gimana sih sampai ada keputusan atau tiba-tiba prosesnya seperti apa sampai akhirnya menjalankan itu gitu, mulai menggali gitu. Ya. Eh, sebenarnya waktu itu simple saja sih Kak. Maksudnya ini kan kita di sekitar kita kan banyak istilahnya kayak apa namanya cerita-cerita. Ya jangan jauh-jauh lah kayak misalkan nenek kita gitu diceritakan ini ada dulu seperti ini, ada kayak apa cerita kerajaan misalkan di goa begini gini gini kayak gitu. Kemudian ada juga kayak di sampai sekarang mungkin masih ada kayak ritual apa namanya pindah rumah gitu, ritual pindah rumah baru, masuk rumah baru. Nah seperti itu sebenarnya Kak, simpelnya sih kayak kita mau apa namanya, daripada kayak kita ambil kayak tema-tema yang kita apa namanya yang tanggap kayak aduh di ini lagi gitu, kayak misalkan tema-tema cinta gitu misalkan, atau tema-tema kayak apa namanya isu-isu kemanusiaan atau seperti apa. Nah ini kan yang kayak tradisi-tradisi kan ada di sekitar kita nih, ada di sekitar kita, jadi kenapa tidak itu aja yang kita angkat gitu. Nah di sisi lain juga mungkin kayak misalkan kayak generasi-generasi kayak semacam saya ini kan generasi-generasi muda gitu ya, mungkin eh, mereka tidak ya sebenarnya kedengaran klasik sih, maksudnya mungkin saya mungkin atau teman-teman yang ada di generasi yang sekarang ini malah tidak tahu bahwa ada ritual-ritual seperti itu. Kemudian apa tujuan dari masyarakat Kajang menjaga itu? Apa tujuan mereka gitu? Kemudian kayak misalkan Tomanurung, kenapa bisa ada seperti itu? Nah itu kan kalau generasi-generasi sekarang kan malas untuk mengulik itu lagi gitu. Jadi kita apa namanya mengumpulkan istilahnya mengumpulkan semangat nekat gitu. Ini aja yang diangkat gitu. Lagian juga kan kita punya teman-teman yang bisa kita mintai bantuan untuk apa namanya mengumpulkan arsip-arsip itu. Ya ya seperti itu sih Kak. Maksudnya daripada tema-tema yang saya tidak mendiskreditkan tema-tema yang lain, cuman menurut kami untuk yang di sekitar-sekitar tuh lebih istilahnya lebih engagementnya lebih ya apa ya lebih bagus gitu, lebih ngena gitu. Sebenarnya nothing tulus sih awal-awalnya. Saya pikirnya aman-aman ini kita aman ya, hajar aja gitu. Anunya dulu lah kita ini, coba dulu lah kita angkat. Ya lumayan bagus sih responnya sih. Tapi kalau tapi kalau gue bilang bahwa mungkin sebagian besar pendengar TOD seperti gue gitu, identiknya itu tuh bener kan? Maksudnya bukan cuma gue kan? Atau gimana sih? Iya. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi kalau untuk tradisi kan sebenarnya kalau kami sih
mungkin di temanya saja Kak. Tapi kalau untuk musiknya sebenarnya sangat-sangat modern gitu, karena kita syarat akan elektronik gitu, terus kayak sampel sound yang sangat-sangat modern gitu. Cuman temanya mungkin yang orang bilang tradisi gitu, tradisional gitu. Tapi musiknya sangat-sangat tidak tradisional sebenarnya Kak. Iya, karena itu tadi ya Cak, nguliknya gimana gitu, musiknya seperti apa gitu. Mungkin di satu part gitu, misalkan kayak petikan atau kita pilih untuk mempelajari petikan dari Kacapi Makassar atau Kacapi Bugis gitu. Petikannya aja kita pelajari, karena menurut kami kalau untuk istilahnya kayak dari awal lagi mempelajari alat musiknya, alat musik asli dari dari Kecapi itu sangat membutuhkan waktu lagi. Jadi kita berusaha untuk mengikuti aja petikannya gitu dengan menggunakan alat musik modern gitu ya, gitar biasa, gitar elektrik seperti itu Kak. Iya. Ya karena berbagai ini ya, latar belakang musiknya juga sebenarnya anak-anak ini ya modern, tapi kemudian bukan cuman Kak Berto sih yang bilang begitu. Ini musik tradisi. Dia memang tradisi, tapi temanya mungkin ya tradisional gitu, karena dia mengangkat tadi kan dari khasana, dari khasana lokal gitu, dari khasana lokal gitu-gitu ya, yang dieksplorasi sebagai tema atau narasi gitu mungkin kali ya, narasi dalam narasinya sampai judul lagunya tapi musiknya sangat-sangat tidak tradisional. Ya musiknya mah ya kayak sekarang di rock. Kita tahu Echa adalah seorang sound artist. Nah, itu dia. Yang menarik juga ini kan di Lama Rupa tuh ada tuh Arafura kan, sudah membahas Indonesia Timur lagi. Ada judulnya. Nah ini ada kemungkinan tidak diobrolkan Dian. Ini ada dari Berto Simpasio. Wah itu lucu tuh kalau misalnya ada di mempelajari atau arsip mempelajari arsip atau mengulik arsip dari Nusa Tenggara juga, karena kan banyak kan ya lagi-lagi Lama Rupa itu Indonesia Timur kan, karena ada Arafura, bukan tidak cuman Bugis, Makassar atau Toraja gitu, tapi juga ada di soal si Arafura itu, dan si Reza kan juga punya keturunan Maluku ya. Ya Maluku. Jadi sebenarnya sangat dekat gitu. Kalau memang gimana Dian? Silakan. Iya, memang teman-teman memang makanya kan kita bilangnya Indonesian Music Embassy ya. Kayak mungkin saat ini lebih ke tanah kelahiran kami kan, maksudnya Sulawesi Selatan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk selanjutnya bakalan ke situ juga, karena ya itu tadi semangatnya kita kan dari awal kan untuk istilahnya bagaimana caranya kayak kayak kejadian masa lalu yang mungkin ada arsipnya, kita bisa olah menjadi satu karya musik gitu. Dan mudah-mudahan juga nanti kalau ada waktu ya bisa turun langsung gitu. Itu sebenarnya yang jadi obsesi kita sih. Saya pribadi, maksudnya kayak beda kan, maksudnya kayak kita kita ambil dari arsip dengan kita turun langsung untuk membuat arsip gitu. Nah, ini pertanyaan gue juga nih. Yang dimaksudkan dengan arsip oleh teman-teman tuh seperti apa gitu? Karena kan kalau misalnya yang tadi misalnya kayak beberapa pekerjaan atau beberapa kegiatan itu kan arsipnya menyangkut sesuatu yang tertulis gitu kan. Iya. Naskah gitu misalnya. Tapi kan kita tahu kalau misalnya kita mungkin di seluruh Indonesia ya, tapi juga kalau di wilayah timur itu kan lebih banyak yang bukan arsip tertulis, karena kan misalnya aksara aja tuh kan nggak semua daerah, kan? Kita lebih banyak misalnya cerita dongeng atau apa sih namanya, pokoknya cerita gitu kan, cerita rakyat segala macam yang lebih banyak, atau pantun atau apa gitu kan, atau ucapan gitu di adat itu kan yang lebih banyak gitu.
Nah itu gimana tuh? Maksudnya apakah arsip yang dimaksudkan atau yang sudah digarap tuh udah sampai sejauh itu atau masih Ya, yang masih bisa didapat secara tertulis nih? iya. Eh, iya, sebenarnya kalau untuk di Lamar Rupa kan ada sebagian besar yang masih bisa didapatkan dalam bentuk tulisan. Tapi ada satu si tabe itu kan, tabe kan istilahnya kayak apa namanya, kayak bahasa sehari-hari Kak, bahasa sehari-hari kita di sini di Makassar gitu, tabe, tabe, permisi gitu. Jadi itu sebenarnya kayak apa namanya, itu tadi mungkin Kak Berto maksud ya, maksudnya itu bisa dalam artian seperti itu. Jadi kayak bentuk ucapan, apa namanya, bentuk apa, pantun, mungkin pantun di daerah tertentu. Nah itu bisa saja menjadi satu bahan nantinya. Tapi untuk sekarang itu masih berupa arsip yang bisa didapatkan dalam bentuk tulisan gitu. Ya, seperti itu, Kak. Tapi mungkin ya mudah-mudahan nanti itu jadi tantangan sendiri juga sih, Kak. Selama Lebih pekerjaan kali. sebagai jurnalis tidak terlalu memakan waktu bisa dilakukan lah ya. Iya. Betul. Itu dia. Betul, semangat banget. Iya, Iya. siapa tahu kan TOD nanti main ke Simpasio gitu 2 minggu. Ya, itu Wah. makanya saya kan bilangnya tadi, kalau obsesi pribadi saya kan kayak misalkan Kajang gitu. Jangan enggak usah jauh-jauh, kayak Kajang aja gitu. Bagaimana caranya kita ke situ lihat apa namanya? Hutan Ya, lindung. hutan adatnya seperti apa yang mereka jaga sampai sedemikian rupa gitu. Itu kan sampai sekarang belum terwujud gitu kita sana. Ya paling lewat-lewat aja gitu. Cuman belum ada waktu untuk lebih dalam gitu. Mudah-mudahan nanti ada waktu. Berto katanya mau ini apa? mau liatin kegiatan-kegiatan Simpasio. Ya, karena mungkin ini ya, gue juga kalau gue cerita mungkin nggak terlalu nyampe gitu, maksudnya. Ya. Kita lihat-lihat dikit gitu sih sebenarnya. Tapi ini bukan lebih ke ini sih, lebih ke dari apa Instagram gitu. Nah ini nih, yang lain kelihatan ya? Kelihatan. Bentar. Nah udah. Nah ini nih, kegiatannya lebih banyak begini sih, dia nama apa? Nah ini ada walkie-talkie-nya juga. Sama Mat, kegiatannya lebih banyak kan kegiatan yang sama anak-anak gini, video sini. Nah gitu tuh, lebih banyak memang kegiatan literasi yang dilakukan ya. Dan apa ini mungkin juga kayak salah satu upaya-upaya main-main juga gitu. Sangat menyayangi Dino. Begitupun Dino, ia pun sangat menyayangi ayahnya dan ini beberapa kegiatan yang dibikin di yang tadi gue cerita tentang teman-teman di sana, adik-adik di sana melakukan ini ya, apa kegiatan di posko-posko bencana gitu. Dan juga ya kadang-kadang sesekali di tengah-tengah itu ketemu tempat-tempat atau peninggalan-peninggalan masa lalu, diarsipkan ala kadarnya dulu untuk nanti baru dilanjutkan dan sebagainya sih. Di dalam setahun 2 tahun, beberapa bulan terakhir memang lebih banyak kegiatannya gini ya, di situ ya, di soal tangkap bencana itu. Dan ini juga beberapa memang ada buku dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman nanti punya waktu untuk, ini ada juga kayak bikin buku untuk tokoh lokal gitu di sana ya, tokoh yang dianggap inspiratif dan menarik untuk misalnya diceritakan ke teman-teman sekarang gitu. Dan kalau teman-teman lihat kan banyak kan foto-foto ini yang menggerakinya
Iya, iya. Ini adik-adik orang. Ada muda-muda. Gitu sih. Gitu sih paling. Nah, mungkin nanti bisa cek-cek lagi tuh. Oh, itu ada band-bandannya juga, Kak. Iya ada, ya ada sih kalau musik. Nah itu kalau musik juga sebetulnya di sana ada juga kayak sanggar atau Oh, kelompok dengan musik keroncong Larantuka gitu ya, keroncong iya, khusus iya. Larantuka gitu. Iya, iya. Nah itu mungkin ya kalau misalnya nanti bisa sih ya kita bisa sambungkan lah untuk ngobrol Menarik. gitu. Iya. Keroncong Gitu. Larantuka. Penasaran juga. Ada di YouTube tuh itu Keroncong Larantuka gitu-gitu ada. Ada Musik. nanti gua kasih deh. Kenapa Dian? Dian mute. Memang saya penasaran juga itu keroncong Larantuka seperti apa. Nah ini nih. Ini. Wah, Iya, iya. iya, iya. Salah. Ini cuma nggak tahu deh pernah ada videonya apa enggak gitu. Kalau yang tempatnya Ataratu tuh jauh dari Sumba. Sumba dia, ya. Itu mungkin juga sesuatu waktu kayaknya seru tuh kita ngobrol sama teman-teman Sumba ya. Iya, Sumba gitu. Tapi Kak, kalau pemerintah lokal sendiri gimana Kak? Maksudnya dukungannya ke gerakan-gerakan kayak Simpasio di sana itu Kak gimana? Kalau pemerintah mungkin apa ini ya namanya pemerintah ya dalam membantu sesuai dengan kemampuan di saat-saat yang ada ya. Jadi memang ada kalau hubungan sih berjalan baik ya hubungan antara Simpasio dan juga pemerintah di sana sih berjalan baik. Artinya misalnya kayak aktivitas atau segala macam pasti tidak pernah mendapatkan masalah gitu-gitulah sejauh ini ya. Sejauh ini juga diajak juga terlibat untuk ngobrol-ngobrol untuk beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah sih terlibat dan di Simpasio juga seringnya ngundang sih kalau kegiatannya cukup ini ya. Maksudnya kegiatan yang cukup ini aja sih cukup besar gitu baru ngundang tapi kalau yang cuma anak-anak apa gitu yang rutin sih enggak diundang tapi kalau yang besar biasanya diundang. Oh tapi maksudnya tidak dilibatkan dalam program kerja gitu. Misalkan kan saya tidak tahu kalau di Lampung ada dinas perpustakaan gitu. Kalau di sini kan ada dinas perpustakaan dan kearsipan gitu. Kalau di sana gimana Kak? Apakah teman-teman di Simpasio dilibatkan juga dalam program kerja? Misalkan masuk dalam RPJMD gitu. Nah itu terus terang saya sendiri karena tidak setiap hari dengan di sana kan jadi tidak tahu dinamika dengan kayaknya perpustakaan dan arsip ada tapi nggak tahu secara mendetil tuh dinamikanya seperti apa ya di sana. Tapi memang Simpasio secara ini juga terlibat dalam misalnya jaringan yang lebih luas misalnya kayak pustaka bergeraknya tuh yang ada Kak Nirwan Asuka di sana dan teman-teman yang lain juga ada program literasi dari Kemendikbud juga tuh dia terdaftar di sana juga tuh untuk waktu itu kan memanfaatkan pengiriman buku yang gratis dulu kan jadi mendaftarkan diri di sana supaya bisa dapat kiriman buku gratis dan juga terlibat juga sih dalam diskusi-diskusi program-program. Kalau di sana sendiri dengan pemerintah di sana secara langsung yang khusus di perpustakaan mungkin belum terlalu terlihat, tapi mungkin kalau dinas apa yang namanya satunya tuh yang lebih ke pariwisata gitu-gitu sih ada apa komunikasi yang lebih baik gitu. Karena maksudnya gerakan ini kan kayak maksudnya apa bisa jadi istilahnya kayak mitra strategis gitu. Karena di sisi lain kan bisa membantu juga gitu. Mereka tidak perlu cari istilahnya kayak tidak perlu jauh-jauh mencari tenaga untuk apa, bisa menjadikan arsip gitu atau buku-buku ke masyarakat. Iya, benar. Mat, ini pertanyaan agak jauh nih. Nah sekarang kan gue nih perhatikan beberapa waktu terakhir kan dengan adanya TikTok itu kan musik populer dari Indonesia Timur itu kan terkenal banget tuh. Iya benar. Di remix. Kalian tuh sebagai seorang musisi nih, gimana sih ngelihat fenomena kayak gitu tuh gimana sih? Kan kok heran banget maksudnya kok tiba-tiba banyak banget ya.
Jadi ya jadi kalau kan kebetulan di satu kantor saya kan juga dari Flores Kak, ada dari Flores. Produserku kan kebetulan dia dari Flores gitu. Jadi sebenarnya dari dia saya lihat, wih, ini musik-musik apa kan saya tidak bisa bedakan ini dari mana sebenarnya, dari kan sudah di mix itu kan. Jadi kadang-kadang saya enggak ngerti, baru dia bilang ini dari Flores, ini dari apa namanya, dari Ambon gitu-gitu. Kalau maksudnya di mata musisi gitu. Melihat Femina itu gimana tuh ininya? Ya, bagus juga sebenarnya. Tergantung melihatnya dari sisi apa. Kalau mungkin musisi yang apa namanya mencari untung dari situ ya sah-sah saja sih sebenarnya. Iya sah-sah saja. Tapi yang menarik tuh itu emang di Makassar sendiri tuh kan banyak teman-teman dari Lembata. Lembata ya nyebutnya. Nah mereka juga di sini tuh kan banyak yang kuliah. Terus mereka bikin grup hip hop. Dan mereka juga sebenarnya bagian yang menyebarkan musik-musik yang di remix itu kan buat performance-nya. Akhirnya itu kalau di Makassar itu nyampe di becak motor itu rame itu ya. Rame. Di PT paling sering. Iya, di angkot. Jadi bukan sebenarnya TikTok itu sebagian kecil lah, karena tidak semua. Kalau di Makassar itu malah lebih banyaknya di situ, di transportasi di Bentor, publik, iya. Di Bentor. Dan mereka kan suaranya gede ya kalau jalan gitu, volumenya digedein. Apalagi becak motor kan udah punya sound system sendiri. Wah sih. Iya. 5.000 watt. Iya, dan itu epic sih. Gokil soundnya. Terus udah dibikin ada grafisnya, entah itu pakai Pilox atau Chat. Dan ya itu sering banget lah di TikTok kita lihat di kotanya di mana, tapi musiknya ngambil dari Indonesia Timur gitu. Iya. Saya malah penasaran ini penyanyinya yang mana ini. Saya sampai pernah cari itu. Kak, ini penyanyinya siapa ini penyanyi yang kayak saya kayak ini penyanyinya yang mana ini, karena kan iramanya kan juga kayak enak juga didengarkan. Cuman saya pikirnya ya karena sudah di remix pasti ada yang versi original kan, pasti saya penasarannya versi originalnya gitu ya. Itu sulit tuh ngacaknya karena di YouTube layernya sudah banyak. Iya, sudah banyak yang versi itu kan, sudah di model-model gitu. Ya ini kayak Kak Andan sudah bisa nongol lagi untuk memberi kesimpulan atau tidak akan ada kesimpulan sih atau apapun itu. Tidak ada kesimpulan, yang jelas obrolannya Rahmat, Berto sama Dian, saya rasa akan terus berlanjut ya, bukan cuma di Walkie Talkie yang versi online ini, tapi kan sebetulnya obrolan lainnya sudah berlangsung selama ini juga ya. Cuman tadi tuh kita pertemukan karena melihat kemungkinan bahwa apakah arsip-arsip yang ada di Simpasio terus bisa dibikin menjadi sesuatu yang juga dengan arsip-arsip yang sudah dikumpulkan oleh Jalur Timur, dan juga kemungkinan dia dijadikan sesuatu lagu atau apa gitu. Dulu tuh Berto di Good School ngajari itu, Berte. Lu ada kelas itu kan memfiksikan arsip. Memfiksikan arsip. Wow. Hidup lu fiksi banget sih, Bert. Enggak sih, ada sisi-sisi yang enggak fiksi lah, Dan. Ya, ada realisme sosialisnya juga ya. Oke. Saya kira itu. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Rahmat Arham dan juga Berto Tukan dan Dian Mega Savitri. Kami dari Ruang Rupa mengucapkan terima kasih karena kesediaan waktunya berbicara di Walkie Talkie ke-14. Sebuah Walkie Talkie, sebuah pertemuan untuk membicarakan banyak hal tentang bagaimana bekerja sama dan juga hidup berdampingan. Bulan depan kita pasti akan kembali lagi di Walkie Talkie yang ke-15 di tanggal yang sama, 15
15 Juli 2021. Saya kira itu. Terima kasih banyak teman-teman dan Terima kasih, Kak. selamat siang dan selamat malam. Terima kasih, Kak Terima Berto. kasih.